Selamat sore, Pak Bintang, selaku dosen pengampu mata kuliah Construction Project Modeling. Pada sore hari ini, kelompok kami yang beranggotakan Stephen Lim, Yosi Sandrika, Vido Chandra, Stefani, dan Danica Elin akan mempresentasikan tentang proyek showroom mobil kami. Nah, berikut merupakan daftar isinya. Kami akan menjelaskan tentang data umum, metode konstruksi, kemudian penjelasan per elemen, dan jadwal proyek. Ini merupakan data umum proyeknya. Nama proyeknya itu showroom mobil dan bengkel. Lokasinya di The Citadel. Untuk kontraktornya itu PT Mahasiswa Lulus Dosen Senang. Nilai kontraknya kurang lebih 4,9 M dan waktu pelaksanaannya itu 4 bulan. Masa pemeliharaannya 6 bulan. Untuk jenis kontraknya itu harga satuan atau unit price. Luas lahannya itu 3.500 meter persegi dan luas bangunannya 5.616 meter persegi. Untuk hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh kita itu struktur baja showroom mobil dan bengkel, bangunan struktur atas untuk showroom mobil dan bengkel untuk bisnis jual beli mobil dan tempat reparasi mobil. Untuk tujuan proyeknya itu membuat tempat untuk melaksanakan sentra bisnis terpadu antara showroom mobil dengan bengkel. Target waktunya itu 4 bulan sejak tanggal 1 November 2022 sampai 1 Maret 2023. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan pada tanggal 14 November 2022, fabrikasi 19 Desember 2022, dan instalasi 1 Maret 2023. Untuk kriteria penerimaannya itu berdasarkan kontrak dan shop drawing yang telah disetujui bersama oleh pemilik proyeknya. Kendala-kendala dalam melaksanakan proyek ini yaitu lokasi fabrikasi dengan lokasi instalasi jauh, yaitu berjarak 80 km. Untuk area penyimpanan baja di workshop dan di lokasi proyek terbatas karena sempit. Untuk waktu memulai instalasi bergantung pada kontraktor struktur bawah. Asumsi-asumsi pada proyek ini yaitu cara kerja fabrikasi dan instalasi saling berparalel. Untuk kondisi tanahnya baik dan mampu menahan beban-beban rem. Pekerjaan instalasi dapat dimulai tepat waktu jika kontraktor struktur bawah selesai tepat waktu dan pekerjaan dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat. Untuk ruang lingkup pekerjaannya yang kita laksanakan yaitu pembuatan shop drawing, mobilisasi dan demobilisasi, SMK3L, rambu, pagar penutup dan scaffolding, kantor dan gudang temporer atau direksi kit, pekerjaan fabrikasi including marking, cutting, drilling, setting, welding, finishing, dan painting. Untuk catnya itu ada cat dasar dan finish, terus instalasi kolom dan balok komposit untuk bagian struktur baja. Yang kita exclude itu pekerjaan penggalian, pekerjaan fondasi beton, pekerjaan kolom pedestal, rem jalan beton, kolom komposit pada bagian beton, MFP, dan arsitektur. Nah, ini merupakan gambar 3D proyek kita. Berikut ini ada work breakdown struktur dari project showroom mobil kita. Dibagi menjadi 3 besar, yaitu pertama pekerjaan persiapan yang berisikan mobilisasi dan mobilisasi, kemudian administrasi, laporan dan gambar teknik, kemudian yang ketiga SMK3L dan rambu serta air dan listrik sementara, dan asuransi, lalu ada juga labeling dari sedikit serta keamanan dan kebersihan. Pada tahap kedua ada di tahap pengadaan baja, yaitu ada fabrikasi balok, kolom lantai 1 dan 2, rafter dan tie-beam, boarding dan trackstang, bracing, dan lain-lain. Kemudian untuk pengecatan ada cat dasar dan cat finishing. Untuk di bagian ketiga ada instalasi erection dari grouting, kolom lantai 1 dan lantai 2, balok lantai 2, rafter dan tie-beam, serta boarding dan trackstang. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proyek ini, ada baiknya kita bersama-sama mengenal dan mengetahui bagaimana proyek ini dilaksanakan dari sisi metode konstruksi. Yang pertama-tama tentunya untuk setiap pelaksanaan proyek konstruksi
pasti ada yang namanya pekerjaan persiapan. Dalam pekerjaan persiapan itu ada banyak hal yang dilakukan, salah satunya itu perencanaan. Perencanaan dan ada juga proses pembuatan data-data administrasi seperti gambar-gambar shop drawing dan sebagainya. Lalu kita juga ada pembuatan pagar, penutup pagar, lalu juga ada persiapan direksi CAD dan persiapan demobilisasi dan demobilisasi. Kalau next slide. Nah, berikut ini ialah gambar site plan pada proyek showroom mobil kami. Di sini showroom kami itu terletak di samping jalan besar, posisinya hub, jadi akses masuknya itu ada 2. Di situ juga kita tetapkan tempat di mana showroomnya itu akan dibangun, di mana direksi kit berada, di mana tempat penyimpanan, di mana tempat parkir alat berat, dan serta tempat untuk melakukan pengelolaan, untuk melakukan pembuangan sampah. Next slide, tolong. Dan di sini yang perlu ditekankan dalam penyimpanan material, kita itu walaupun tidak ada gudang tertutup dengan atap, tapi dalam penyimpanannya itu wajib digunakan palet material untuk menyimpan material. Jadi alat-alat material dan sebagainya itu tidak boleh langsung ditaruh di atas permukaan tanah, melainkan harus dilapis menggunakan palet material, dan ketika hujan akan turun, material-material itu wajib untuk ditutup menggunakan terpal. Next slide. Selanjutnya itu karena ini proyek baja, proyek yang sudah prefabrikasi, tentunya akan ada proses fabrikasi terlebih dahulu pada struktur baja. Pada struktur baja itu ada apa aja sih? Next slide. Pertama-tama pada struktur baja itu dilakukan namanya marking pada material mentahnya tersebut. Dalam material mentah tersebut, baja-baja yang masih mentah, yang masih raw, dilakukan penandaan untuk ditandai bagian mana yang harus dipotong agar dapat sesuai dengan shop drawing pada gambar struktur baja ini. Setelah dilakukan penandaan, maka garis-garis tanda tadi itu dilakukanlah pemotongan-pemotongan agar sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya, baja-baja tersebut untuk bisa kita saling sambungkan, tentu sambungan itu kan ada banyak tipenya. Salah satunya itu sambungan baut. Maka untuk membuat sambungan baut itu kita harus mempersiapkan lubangnya, ya. Maka ada tahap yang namanya tahap drilling atau pelubangan baut untuk sambungan baja nantinya. Lalu ada juga tipe sambungan pengelasan. Untuk sambungan pengelasan, sebelum dilakukan pengelasan secara menyeluruh atau fix, itu dilakukan yang namanya penyetelan atau tack weld. Jadi las-las sambungan baja-baja itu dilas sedikit dulu, di tack weld dulu, sampai di posisi yang sudah benar, baru dilas sepenuhnya, melingkar. Lalu setelah dilakukan tack weld, maka dilakukanlah tahap pengelasan yang secara utuh, dan setelah dilakukan pengelasan, baru nanti akan ada pemeriksaan mutu, tapi itu akan dibahas nanti detailnya, dan dilakukan finishing, perataan permukaan agar lurus dan supaya bisa dicat, baru dilakukan pengecatan selama 2 kali. Yang pertama itu pengecatan cat meni sebagai cat anti karat, dan satu lagi cat penutup sebagai cat warnanya. Lalu selanjutnya itu ada tahap instalasi. Next slide. Nah, ketika instalasi itu, baja-baja itu akan dilakukan erection namanya. Erection itu adalah merupakan sebuah proses menyusun kerangka struktur baja menjadi struktur yang dapat berdiri dan saling terhubung di lokasi proyeknya. Pada proses erection itu sudah mencakup pekerjaan scaffolding, pekerjaan pembautan, dan sebagainya. Lalu ada juga pekerjaan torque bolts atau kunci momen. Di situ pekerjaannya itu penguncian baut dan juga ada pengecekan mutunya. Nanti disesuaikan dengan SNI dan detailnya akan dijelaskan nanti. Lalu ketika sudah fix posisinya, sudah benar, sudah dicek verticality dan sebagainya, maka
struktur baja akan dilakukan pengecoran grouting pada bagian kolom pedestalnya. Selanjutnya itu kita akan mulai mencoba melakukan perhitungan pada struktur kolom baja. Nah, berikut ini salah satu contoh perhitungan untuk salah satu kolom baja. Seperti dilihat di gambar di samping, kolom baja C4 tipe 7 ini disusun oleh 4 jenis material baja. Yang pertama ada satu quantity dengan perlambangan P75 atau part 75 dengan ukuran material utama white flange 30 kali 150 kali 6,5 kali 9 dengan bentang panjang white flange ini 3,43 meter. Nah, luas penampangnya untuk dilakukan pengecatan itu 3,98 meter persegi. Karena dia kuantitinya 1, jadi total luasnya juga 3,98 persegi. Untuk berat di satu bentang white flange 3,43 meter ini beratnya 125,96 kg. Dan berat totalnya juga 125,96 gram. Untuk P6 ini perletakannya plat 20 kali 200 ada di bagian bawah, dan PL23 PL8 kali 150 perletakannya ada di bagian atas, sedangkan PL70 merupakan stiffener yang terletak di antara bagian baja WF. Itu ada dua, di bagian kanan dan bagian kiri. Untuk stiffener panjangnya ini 282 mm dan luas penambangnya 0,04 untuk dicat meter persegi, sedangkan total luasnya jadi 0,08 meter persegi. Untuk beratnya sendiri 1,05 kg, sehingga berat totalnya menjadi 2,10 kg. Untuk total luasnya di dalam satu paket komponen itu jadinya 4,3 meter persegi untuk pengecatan. Sedangkan total beratnya jadi 140,31 kg. Sedangkan untuk luas totalnya karena elemen jenis 7 kolom C4 tipe 7 ini ada 16 pieces dikalikan dengan 16 pieces sehingga total luas menjadi 68,8 meter persegi dengan berat total 2.244,96 kg. Berikut penjelasannya untuk kolom. Dengan AHSP ini merupakan AHSP fabrikasi untuk kolom C4 tipe ke-7. Di sini pada AHSP-nya itu ada beberapa komponen, yaitu ada pekerja, ada tukang besi, ada kepala tukang, dan ada mandor. Masing-masing ini ada koefisiennya, namun koefisiennya nanti akan dijelaskan detailnya nanti. Dan dalam pembuatan fabrikasi kolom ini juga membutuhkan beberapa bahan, seperti salah satunya bahan utamanya itu tentunya karena ini baja WF, maka bahan utamanya juga tentunya baja WF 300 untuk C4 tipe 7 ini. Untuk pembuatan 1 kilo WF 300 dibutuhkan setidaknya 1,05 kg. Terus 0,5 kilogramnya apa nih? Kok ada lebih 5 kg? 0,05 kilogramnya ini itu sebenarnya bakal jadi waste nantinya ketika ini dalam proses fabrikasinya itu akan ada sedikit waste yang terjadi, ya kurang lebih per kilonya keluarnya sekitar 5%-nya. Terus di situ juga ada proses, ada kawat las, ada gas, dan ada pelumas di situ. Terus ini untuk mendapatkan AHSP ini angkanya dapat dari mana? Angkanya itu bisa didapat dari analisis koefisien yang akan dijelaskan Stephanie. Jadi pertama ini analisa koefisien dari fabrikasi. Nah, pertama ini saya dapatkan dari sebenarnya data historis, tapi kayak tadi tenaga kerjanya, bahannya itu tuh diambil dari lampiran Permen PUPR nomor 28 tahun 2016. Nah, jadi dari data historis itu tuh kalau 1 kilo untuk satu pekerja itu biasanya itu dirupiahin sebesar 360 perak.
Kemudian untuk per harinya itu untuk satu pekerja itu dibayar hariannya itu sebesar 120.000. Jadi untuk koefisien 1 kilo untuk satu pekerja dan satu tukang itu sebesar 0,003 karena 360 dibagi 120.000. Kemudian untuk kepala tukangnya itu koefisien dari si pekerja itu dibagi 10, jadi 0,003, dan untuk koefisien untuk satu mandor itu dari koefisien kepala tukang dibagi 2, jadi 0,002. Lanjut. Kemudian ini tadi udah dijelasin sama Steven sebenarnya, jadi kenapa dia koefisien baja itu 1,05 itu dari berat baja 1 kilo, sama wage-nya itu 5% dari si berat baja. Kemudian penggunaan kawat lasnya juga tadi udah dijelasin 1% dari jadi itu 1% dari 100 kilo kawat las untuk berat baja 1 kilo, jadi koefisien kawat lasnya itu 0,01. Kemudian penggunaan gas itu tuh diasumsikan sebesar 0,5% dari satu buah tabung untuk pembuatan 1 kilo berat baja, jadinya koefisiennya 0,005. Dan terakhir itu penggunaan pelumas itu tuh dipakai sekitar 1% per liter untuk 1 kilo berat baja, jadi koefisiennya 0,001. Lanjut ke AHSP cat kolom yang 4/7. Lanjut. Ini untuk cat dasar ya. Lalu untuk pengecatan ini hitungnya sama, jadi dari data historis juga. Jadi untuk 1 meter persegi itu biasanya dibayar sebesar 2.400, dan satu hari untuk satu pekerja itu 120.000. Jadinya untuk koefisien pekerja dan pemanjang itu sebesar 2.400 bagi 120.000 sama dengan 0,02. Dan untuk koefisien kepala tukang itu 0,02 dibagi 10, jadi koefisien pekerja dibagi 10 jadi 0,02, dan koefisien untuk satu mandor itu koefisien kepala tukang dibagi 2 jadi 0,01. Nah, lanjut ke pengecatannya. Jadi yang dicarikan kebutuhan cat meni untuk cat dasarnya sama untuk kuasnya. Nah, ini kebutuhan cat meni itu dicari. Jadi untuk kebutuhan cat meni ini didapatkan dari rumus luas permukaan kali dry film thickness itu ketebalannya per persen volume solid itu kayak kandungan dari catnya itu dikali 10. Nah, karena luas permukaannya itu 6.000 jadi langsung cari aja. Nah, luas permukaannya kan 6.028,34 meter persegi untuk cat dasarnya. Terus DFT-nya itu ketebalan tuh maunya cat dasarnya itu 50 mikron. Terus persen volume solid itu 47%, itu biasanya di cat meni rata-rata 47%, dan dikali 10 jadinya kebutuhannya itu untuk ngecat per meter persegi itu 0,13 kilo dari cat itu, jadi koefisiennya 0,13. Dan untuk kuasnya sendiri dianggap itu untuk 100 meter kuadrat pengecatan itu tuh bakal diganti baru, jadinya 1 dibagi 100 sama dengan 0,01. Lanjut ke instalasi kolom. Nah, untuk instalasi ini kita kan pakai kran Cardano TR250M. Nah, cycle time-nya itu didapat dari berbagai sumber itu, mereka tuh rata-rata bisa mencapai 20 sampai 25 menit per satu titik, itu dari ngambil bajanya sampai turun lagi. Nah, itu sekitar 20 sampai 25 menit, dan di kelompok kami kita ambil 25 anggapan yang paling lamanya. Dan jadinya pekerjaan per harinya itu sekitar 19 titik, karena kan 8 jam kali 60 dibagi 25 menit. Dan kemudian ini buat nyari koefisien operatornya jadi 1 titik per 19 titik untuk per harinya, jadi sekitar 0,052. Pembantu operator sama, pekerja sama, tukang sama, dan kalau kepala tukang itu 0,052 dibagi 2 sama dengan 0,026, dan koefisien mandor itu dari koefisien kepala tukang dibagi 2 jadi 0,013. Terus untuk instalasi ini koefisiennya sebenarnya diambil berdasarkan lampiran Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 tadi. Nah, kalau unit hari sewa keren itu sebesar 0,083. Jadinya karena tadi kita pakai unit rasnya bulan,
Jadi itu dibagi 30 jadinya sebesar 0,002767. Dan untuk sewa scaffolding juga koefisiennya diambil dari lampiran permen PUPR ini itu didapatkan 2,2, tapi karena hitungannya per bulan itu jadinya dibagi 30 juga, jadinya 0,0733. Kemudian kebutuhan solar untuk kredit itu diasumsikan sebesar 8,277 liter untuk satu titik, jadinya kemudian untuk balok Berikut ini juga ada analisa harga satuan untuk elemen balok. Sebenarnya dalam perhitungan ASP-nya itu dan perhitungan kuantifikasinya itu sama dengan seperti yang kolom. Ini bisa kita lihat di sini ada quantity masing-masing assembly-nya atau komponen-komponen elemen-elemen kecil-kecilnya yang akan disatukan difabrikasi menjadi satu komponen utuh, yaitu balok B3 tipe 4. Ini kuantifikasi ini didasarkan pada gambar shop drawing SRB B3 nomor 4. Di sini kebetulan untuk balok ini itu hanya dibutuhkan satu piece untuk tipe jenis ini. Next slide. Ini ada AHSP untuk fabrikasinya, cara perhitungannya itu kurang lebih garis besarnya sama, cuma bedanya di harga bahan materialnya aja yang berbeda, tapi koefisiennya masih sama. Dapat harga satuannya itu sekitar Rp23.000 per kilogramnya. Next slide. Ini ada untuk catnya itu juga sama. Ini untuk catnya ini kira-kira dapatnya harganya tuh sekitar Rp17.000 per meter perseginya. Terus ini juga ada AHSP-nya untuk instalasi. Untuk instalasi itu sedikit beda sama sama dengan yang kolom. Itu kita dapat per titiknya itu harganya sekitar beda. Ada bedanya tuh di sewa scaffolding. Jadi kalau di kolom kan biasanya dipasangin scaffolding. Nah ini nggak ada, jadi nggak dimasukin ke AHSP. Ya, jadi didapatkan harga per titiknya itu sekitar Rp257.000. Nah, selanjutnya itu perhitungan grouting. Untuk bagian grouting itu sebenarnya kan itu semen dengan kekuatan yang kekuatan yang sangat tinggi. Nah, terus untuk menghitung volumenya bagaimana? Jadi kan kalau untuk membuat grouting itu kita perlu yang namanya bekisting terlebih dahulu. Jadi oleh sebab itu kita harus menghitung bekistingnya dulu. Dan habis itu baru kita bisa mendapatkan volume cornya itu. Jadi ini ada gambar penampangnya si pedestalnya itu, sisi kolomnya itu sekitar 450 mm. Dan kita bisa dapat luas bekistingnya itu dari sisi-sisinya sisi kolomnya itu dikalikan tingginya dan titiknya. Didapat 1,98 meter persegi untuk 88 titik karena di kecil-kecil. Lalu ada juga volume grouting itu kita tinggal hitung volumenya saja. Next slide. Nah ini untuk AHSP pemasangan bekistingnya untuk per meter perseginya didapatkan bekistingnya itu harganya per meter perseginya itu Rp93.000 kurang lebihnya. Next slide. Dan ini juga ada AHSP untuk pengecorannya. Didapat harganya itu untuk mengecor 1 meter perseginya itu sekitar Rp14.500.000. Next slide. Nah, lanjut ke jadwal proyek. Jadi ini pertama ini paket pekerjaannya. Ini saya kerjain di Project Libre. Kemudian ini durasi yang sudah saya hitung, dan ini startnya dan ini finishnya. Jadi startnya itu dimulai dari 1 November 2022. Nah, untuk pekerjaannya itu tadi sebenarnya sedikit ralat. Jadi pekerjaannya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi bisa dibikinnya. Terus pekerjaannya itu selama 8 jam kerja plus 1 jam istirahat. Nah, jadinya ini untuk pekerjaan persiapan pengadaan baja sama persiapan lapangan. Terus itu predesesornya itu yang buat kayak contohnya mobilisasi dan demobilisasi. Jadi dia predesesornya dari yang nomor 2 dari yang administrasi
Karena sebelum untuk mengadakan mobilisasi itu administrasi laporan sama gambar teklanya itu harus sudah selesai. Terus ada juga yang kayak SMK 3L dan Rambu itu dia tuh predecessornya itu dari yang dia 10 finish to start kurang 6 days itu dari pengemasan dan pengiriman satu itu kayak itu saya rencanakan ini ngemas pengiriman kolom sama balok di sini. Nah jadinya dia mesti si SMK 3L-nya itu harus udah dimulai ketika 6 hari sebelum pengiriman kolom dan baja itu dikirim ke lapangan. Lanjut. Kemudian ini untuk erection lantai 2 sama ini erection atap. Lalu lanjut. Kemudian ini untuk terakhir grouting. Nah, grouting dan akhirnya tuh selesai pada 1 Maret 2023. Nah, ini dasarnya kayak biru. Yang merah-merah ini jalur kritisnya. Jadi ini nggak boleh telat. Jadi untuk di fabrikasinya itu masih boleh dikit. Lanjut. Untuk sampai erection atas sampai pekerjaan grouting. Selanjutnya quality management. Nah ini adalah flowchart ini adalah flowchart bagian fabrikasi, dimulai dari fabrikasi, penandaan, cutting, drilling, setting, welding, terus ada pemeriksaan mutu lasnya, itu ada klarifikasi apakah bisa diperbaiki, maka dilakukan tindakan perbaikan, dilakukan lagi welding, jika pemeriksaan mutu sudah baik, maka akan dilanjutkan ke proses penghalusan atau finishing, lalu dilanjutkan proses pengecatan atau painting, ada pemeriksaan dimensinya, lalu ada klarifikasi kesalahan apakah bisa diperbaiki, maka dilakukan tindakan perbaikan. Jika mutunya dimensinya sudah baik, akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya dilanjutkan ke proses erection, lalu ada proses pengecekan vertikal witi dan baut. Jika ada perbaikan, maka ada tindakan perbaikannya terlebih dahulu dan mengulang ke proses erection. Jika sudah lulus pengecekannya, maka dilanjutkan ke proses grouting dan selesai. Selanjutnya ini TP fabrikasinya. Activity description-nya pengelasan baja, frequency of test and inspection-nya, tahap pengelasan bajanya, compliance kriterianya, jenis dan ukuran bautnya sesuai dengan gambar dan SFI 1729/2019. Responsibility matrix for carrying test-nya, kontraktor itu perform, konsultan inform, subkon itu review. Checklist formatnya CKLS FAB 01, tipe instansinya konsultan teaching. Selanjutnya ITP instalasi, activity description-nya pemasangan baja. Jadi compliance kriterianya sesuai dengan gambar kerja. Kontraktor itu perform, konsultan review, subkon witness. People in charge-nya konsultan teaching. Next. Selanjutnya pengecekan pengurusan kolom menyesuaikan dengan gambar kerja dan SNI 1729/2019, responsibility matrix-nya, kontraktor perform, konsultan inform, subkonnya witness, people in touch-nya konsultan teaching. Next. Selanjutnya sambungan baut menyesuaikan dengan gambar kerja dan SNI 1729/2019, kontraktornya perform, konsultannya inform, subkonnya witness, people in touch-nya konsultan teaching. Okay. Nah, ini adalah quality checklist fabrikasinya. Ada pengecekan ukuran lubang, jarak antar lubang, potongan baja, jenis dan ukuran baja, pengecekan sisa kotoran dipastikan sudah bersih, permukaan yang sudah dicat secara menyeluruh dan pengukuran dilakukan di lubang yang sudah ditandai, pemasangan sambungan las terpasang dengan baik,
penyetaraan budget sesuai dengan gambar kerja. Next. Selanjutnya quality checklist instalasi, ada pemasangan baja yang sudah sesuai dengan gambar kerja. Kolom sudah dipasang dengan lurus, sambungan baut yang sesuai dengan gambar kerja. Terus pemadatan semen grouting penuangan dialirkan dan diselesaikan dalam waktu 20 menit setelah pengadukan material semen grouting. Yang terakhir ada apakah baut sudah terkunci dan kuat dengan torque wrench berdasarkan SNI 8458/2017. Next. Selanjutnya risk manajemennya. Next. Nah, ini adalah risk registernya, identifikasi resikonya, korosi pada baja disebabkan oleh paparan terhadap air, udara, maupun larutan asam. Konsekuensinya, baja bisa saja berlubang ataupun patah. Nah, ini adalah analisis resikonya, beserta respon resikonya, dengan biaya respon risiko proaktif 102 juta, dan respon risiko reaktif 30 juta. Yang selanjutnya, keretakan pada baja ini disebabkan karena penyebaran panas saat pengelasan yang tidak seimbang, pendinginan setelah pengelasan terlalu cepat, benda menjadi las terlalu kaku, dan pemilihan kawat las yang tidak sesuai. Konsekuensinya, keretakan pada baja bahkan berkemungkinan untuk bajanya roboh. Nah, ini adalah analisis resikonya beserta respon risiko proaktif dan reaktifnya. Respon risiko proaktifnya alokasi biayanya 10 juta rupiah dan yang reaktifnya 40 juta rupiah. Next. Selanjutnya ada proses sambungan baja disebabkan oleh sambungan yang tidak dipastikan sudah kencang. Konsekuensinya struktur baja terlepas dan perlunya penambahan biaya waktu beserta adanya cedera pada pekerja. Lalu ini analisis risiko kualitatifnya, respon risiko proaktifnya tidak memakan biaya. Cara mengatasi risikonya dengan memastikan sambungan terkunci dengan kuat dengan torque wrench-nya. Respon risiko reaktifnya memakan biaya 40 juta rupiah. Selanjutnya yaitu HSE, Health Safety and Environment. Nah, ini merupakan K3 umum yang ada pada proyek. Untuk pertama itu ada menggunakan safety shoes, menggunakan helmet safety, menggunakan wear pack, menggunakan earmuff, menggunakan safety glass, menggunakan full body harness, dan menggunakan masker dan glove. Untuk penyediaannya itu ada penyediaan APAR P3K. Next. Ini merupakan HSE pada pekerjaan welding atau pengelasan. Untuk identifikasi risiko pertamanya itu ledakan tabung gas. Untuk job safety analisisnya itu penyimpanan tabung yang aman menggunakan rak berdiri, terdapat penutup dan kode warnanya. Terus juga dilakukan pengecekan restore, yaitu mencegah arus balik pada selang. Untuk rencana implementasi respon risikonya itu menyediakan APAR dan memasang rambu-rambu seperti dalam merokok, bahaya bahan meledak, hati-hati area pengelasan. Untuk identifikasi risiko kedua itu tangan terkena percikan bunga api. Yaitu job safety analisisnya mengenai tubuh dan menyebabkan luka. Rencana implementasi resikonya itu menyediakan topeng las, sarung tangan, apron las, dan safety shoes. Selanjutnya itu pengerjaan pengecatan baja. Identifikasi resikonya itu terkena paparan uap cat. Untuk job safety analisisnya itu gangguan pernapasan dan iritasi kulit. Rencana implementasinya itu menggunakan masker, gas respirator, menggunakan sarung tangan, dan wear pack untuk pengecatan. Selanjutnya itu pekerjaan scaffolding. Identifikasi resikonya itu bisa saja pekerja terjatuh dari ketinggian, scaffolding roboh, maupun kejatuhan puing atau peralatan. Untuk job safety analisisnya itu cedera, luka, hingga meninggal dunia. Nah, untuk rencana implementasi respon risikonya itu
pekerja dapat menggunakan safety shoes, full body harness, dan menyediakan lampu peringatan untuk menggunakan body harness. Terus juga bisa dilakukan pengecekan perancah itu pada awal atau mingguan. Nah, lalu setelah dilakukan pengecekan, digantung scat tag pada perancah. Itu ada 3, yaitu tidak aman, aman, dan aman dengan syarat atau tambahan alat pengaman lainnya. Terus juga dapat menyediakan lampu hindari scaffolding, peringatan bahaya benda jatuh, dan menggunakan safety helmet. Next itu pekerjaan pengeboran baja. Identifikasi resikonya itu bisa saja terkena tangan dan menyebabkan luka. Rencana implementasinya itu menggunakan safety glove. Untuk yang kedua itu ada kebisingan, dapat menyebabkan pendengaran terganggu. Rencana implementasinya itu menyediakan earmuff, rambu peringatan bahaya kebisingan, dan perhatikan bahaya kebisingan harus menggunakan perlindungan pendengaran. Next. Jadi dari rencana implementasi respon resiko muncullah biaya untuk welding atau pengelasan itu sebesar 1 juta. Next. Untuk pengecatan itu kurang lebih 1,4 juta. Untuk pengerjaan pengeboran baja itu kurang lebih K3-nya itu 82.000. Dan untuk pekerjaan scaffolding atau perancang itu kurang lebih 13 juta rupiah. Karena merekrut scaffolder ahli minimal 3 tahun dengan harga 12 juta. Jadi dari total alokasi biaya K3-nya kurang lebih itu 15.300.000. Nah, setelah kita melihat beberapa analisis respon risiko dan bagaimana kita mencegah terjadinya atau mengurangi dampak terjadinya kecelakaan kerja, kita tuh bisa merekap semua biaya dari pekerjaan fabrikasi, persiapan, pekerjaan instalasi menjadi satu RAB yang lengkap. Untuk RAB bagian yang paling pertama yaitu RAB pekerjaan persiapan itu total menghabiskan dana sekitar Rp92.300.000. Lalu untuk pekerjaan fabrikasi menghabiskan biaya sekitar 660 miliar rupiah. Itu paling banyak dihabiskan dalam proses fabrikasi, terutama balok, karena baloknya itu sangat-sangat banyak, benar-benar banyak sekali balok-balok pada struktur konstruksi ini. Lalu untuk pekerjaan biaya pekerjaan instalasinya itu menghabiskan dana sekitar Rp173.400.000 kurang lebihnya. Dan ketika kita rekap totalnya itu menghabiskan biaya sekitar Rp4,9 miliar untuk rekap total ini. Dan dari RAB ini, dari BOQ, kuantifikasi, jadwal, dan sebagainya, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan dalam bentuk kurva S. Lanjut ke kurva S. Ini kan tadi yang didapatin dari RAB-nya. Nah, itu persentasenya. Jadi dari harga dibagi sama pengawalan. Nah, persentasenya itu masing-masing dari uraian pekerjaannya. Kemudian lanjut. Nah, ini kurva X-nya. Jadi dia tuh ngandai dulu, terus dia ngetik tajam karena di fabrikasi. Fabrikasi itu makan biayanya banyak dan dia tuh di awal-awal jadinya tajam di situ sampai 97%, dan 3%-nya itu tuh untuk misalnya tuh untuk instalasi bajanya sampai 1 Maret 2023 gitu. Dan ini pembagiannya ini tadi berdasarkan Project Libre juga. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami.